Timnas Indonesia menyisakan 2 pertandingan krusial di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Patrick Kluivert itu akan menghadapi Cina di laga kandang, lalu bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Di atas kertas, tim Garuda masih memiliki kans untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Setidaknya bisa ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi Cina dan Jepang, 2 tim yang dipertandingkan pertama mengalahkan timnas Indonesia. Kluivert harus punya cara untuk bisa hasil maksimal. Kekuatan timnas Indonesia sendiri bertambah dengan masuknya 3 pemain naturalisasi. Emil Audero, Joe Pelopesi, dan Dean James, 2 nama terakhir sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia. Emil Audero besar kemungkinan akan dimainkan Kluivert saat menghadapi Cina. Hal ini lantaran Martin Paes tak turut diakibatkan akumulasi kartu. Setelah menghadapi Cina, tim Garuda akan menghadapi Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Jepang dipastikan akan mencoba meraih kemenangan di laga terakhir mereka. Jelang pertandingan melawan Jepang, media lokal di sana menyoroti perihal banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Gila, timnas Indonesia berencana memanggil 11 pemain naturalisasi lagi untuk menghadapi Jepang, ulas salah satu media Jepang. Sumber dari media Jepang itu ialah pemberitaan media Korsel. Menurut mereka, demi mengincar kemenangan atas Jepang, PSSI akan memanggil kembali pemain naturalisasi. Indonesia yang mengalahkan Bahrain untuk meningkatkan harapan lolos ke Piala Dunia untuk kali pertama sekali lagi akan membuat kebijakan naturalisasi dalam skala besar. Media Jepang itu menyebut timnas Indonesia seperti tim kedua Belanda dengan banyak pemain keturunan Belanda di skuad merah putih. Seolah-olah mereka telah sama dengan tim Belanda B dan mencapai level tim nasional 1,5, meski pelatih Kluivert menantang bahwa timnas Indonesia seperti sebuah klub. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan target timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang dalam laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Dari kedua laga itu, ia berharap tim asuhan Patrick Kluivert bisa mengantongi 3 poin. Timnas Indonesia terlebih dahulu dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni mendatang. Duel ini kemungkinan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia dijagokan bisa mengalahkan Cina. Selain karena kualitas pemain yang dipunyai, dukungan supporter Garuda bisa meningkatkan rasa percaya diri pemain. Tantangan terberat timnas Indonesia adalah saat jumpa Jepang di kandangnya sendiri pada 10 Juni mendatang. Ada beberapa kualitas tim dari negara yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Oleh sebab itu, timnas Indonesia harus bisa menang saat berusaha Cina. Sambil berharap pada hasil tim lain, skuad Garuda diharapkan bisa finish di posisi 3-4 klasemen akhir grup C untuk melangkah ke fase selanjutnya. Cina dan Jepang bukan game yang mudah. Kami harus minimal punya 3 poin supaya ya tentu tergantung dengan hasil tim yang lain untuk kita bisa apakah kita finish dari ketiga atau keempat, kata Erick Thohir. Erick mengatakan timnas Indonesia tidak menutup kemungkinan bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, namun syarat ini memang berat dengan catatan finish di posisi kedua klasemen grup C. Selain itu, timnas Indonesia harus mengalahkan Jepang, kemudian sambil berharap tim-tim di atasnya kalah dalam pertandingan. Kita masuk ke kualifikasi round keempat kalau mau lolos, harus dua-duanya menang. Tapi saya tidak tahu karena melawan Jepang, tapi siapa tahu kita menang. Kan bola itu 50-50, ucapnya menambahkan. Timnas Indonesia kembali bersiap untuk meningkatkan skuadnya dengan merencanakan naturalisasi 3 pemain keturunan Afrika Amerika yang diharapkan bergabung pada Juni 2025. Nama yang paling mencolok adalah Miliano Jonathan, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di era divisi Belanda. Selain Jonathan, 2 nama lain dikabarkan telah didaftarkan oleh PSSI untuk mendukung tim Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah 3 calon pemain naturalisasi baru timnas? Berikut daftar dan profil lengkap pemainnya. 1. Miliano Jonathan, FC Utrecht, winger kanan. Setelah publik mengetahui bahwa Miliano Jonathan setelah dinaturalisasi, namanya menjadi perbincangan hangat. Pemain yang lahir pada 5 April 2004 ini memiliki darah Indonesia dan saat ini sedang mendaftar dengan PSSI. Jonathan bermain untuk FC Utrecht dan telah mencetak 6 gol selama musim 2024-2025 di era divisi. Jonathan dianggap dapat menambah kekuatan di lini depan timnas Indonesia karena kemampuan dribblenya yang lincah, kecepatan dan ketajaman yang menyerangnya luar biasa. Selain itu, dia dianggap sebagai solusi jangka panjang bagi timnas Indonesia, terutama untuk posisi sayap kanan yang membutuhkan pemain yang cepat dan inovatif. Jonathan
mungkin melakukan debutnya bersama Garuda pada pertengahan tahun ini jika proses naturalisasinya berjalan lancar. 2. Tristan Goijers, Ajax Amsterdam, bek tengah. Selain Jonathan, Tristan Goijers masuk dalam radar naturalisasi. Pemain muda ini yang saat ini bermain untuk tim junior Ajax Amsterdam memiliki kemampuan bertahan yang kuat dan postur yang sempurna untuk bek tengah. Goijers terkenal karena kemampuan membaca permainan dan kemampuan duel udara yang kuat. Jika ia dinaturalisasi, ia dapat membantu lini pertahanan timnas Indonesia yang masih membutuhkan bek tangguh untuk menghadapi lawan yang kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Goijers tidak hanya mampu bertahan tapi juga dapat membangun serangan dari belakang. Ia terbiasa dengan gaya permainan cepat dan taktik modern yang dapat mengubah strategi permainan timnas Indonesia karena pengalamannya bermain di Akademi Ajax. 3. Jadon Osterwalde, Fenerbahce, bek kiri. Jadon Osterwalde adalah nama terakhir yang disebutkan dalam daftar pemain naturalisasi. Bek kiri yang saat ini bermain untuk Fenerbahce di Liga Turki memiliki darah Indonesia dan telah bermain bagus untuk klub. Osterwalde terkenal karena kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan menyerang dan bertahan. Dengan tinggi 189 cm dan pengalaman bermain di Eropa, ia bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia di kompetisi Asia yang ketat. Pengalamannya bermain di Liga Champions dan Liga Turki memberinya keunggulan yang dapat membantu timnas Indonesia menghadapi lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Tentunya, PSSI terus berusaha meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain keturunan yang memiliki pengalaman di Liga Eropa. Jika ketiga pemain ini resmi bergabung, tim Garuda akan semakin kompetitif dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi proses naturalisasi tidak selalu lancar. Selain masalah administrasi, adaptasi budaya dan gaya bermain adalah masalah lain. Meskipun demikian, transisi ini diharapkan berhasil dengan dukungan penuh dari federasi, staf kepelatihan, dan pemain. Timnas Indonesia memiliki harapan besar untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi karena semakin banyak pemain berkualitas tinggi yang bergabung. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, mungkin dalam waktu dekat, Emiliano Jonathan, Tristan Goijers, dan Jadon Osterwalde akan mengenakan seragam merah putih dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.